my breath, take a dive, dive into the light. Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8A. Pagi.
dive into the light. Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you Should I take one more step? Should I wait and regret all behind and live, have a life? Should I leave off the edge, breathing in, hold my breath, take a dive into the light? Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more. Should I take one more step? Should I wait and regret all behind and live, have a life? Should I leave off the edge, breathing in, hold my breath, take a dive into the light? Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace and God blessing beyond you all. Peace be with you. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Ibu senang sekali ya bertemu lagi dengan kalian kelas 7F. Seperti biasa di awal pembelajaran kita belajar tentang PPKN, dan sebelum kegiatan pembelajaran mari kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin berdoa. Baiklah anak-anakku, kalian sudah siap belajar hari ini? Iya. Sumber belajarnya sudah siap kan? Sudah belum? Silakan disiapkan dulu sumber belajar, alat tulis ya. Kemudian Ibu Mario juga kebersihan kelas 7F sudah oke ya, sudah bersih. Terima kasih. Semoga tetap bisa dipertahankan ya. Sehat kalian semua? Alhamdulillah. Oke, saya cek dulu ya untuk kehadiran hari ini. Kalau Ibu Panto ada 2 orang yang hadir ya? Ya. Yang tidak hadir berarti siapa ini? Oh iya, Ibu Akil ya? Ya. Oh, Dari Yusuf ya yang tidak. Dari Yusuf kemana? Sakit di sini apa? Satu lagi? Siapa? Oh izin. Ada yang sakit siapa? Muhammad Ramdan. Oh ya, Muhammad Ramdan ya, sakit juga. Oke. Yang sakit hari ini semoga Allah beri kesembuhan dan barokah ya. Ya, kalian hari ini semangat untuk belajar? Saya cek kalian untuk semangat belajarnya ya. Kalian tinggal di mana nih? Di provinsi mana nih? Jawa Barat. Makanya? Jambi. Oke, berarti kalian dari suku mana? Sunda. Sunda. Tahu suku Sunda? Tahu. Punya budaya sendiri kan? Salah satu budaya suku Sunda itu apa? Lagu daerah. Lagu daerah kan? Lagu tradisional. Dari beberapa lagu daerah atau tradisional yang ada di suku Sunda atau masyarakat Jawa Barat, lagu apa yang kalian kenal? Cinta Keling. Cinta Keling kenal? Tahu? Tahu. Selain Cinta Keling? Ada Apa lagi? Bubui Bulan. Bubui bulan. Oh iya, ini yang bilang bubui bulan. Ibu lupa. Kok kamu pakai jaket ya? Kenapa? Gak kenapa-napa. Oh, nggak kenapa-kenapa. Coba temennya yang lain kalau di dalam kelas pakai jaket boleh nggak? Kenapa tidak boleh, Nak? Dilarang. Karena tidak sesuai dengan tata tertib Sekolah. Wes, tolong ya, yang cantik dibuka ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk melihat kesemangatan kalian, Kang Ridwan, Pak KM seperti biasa ya, kalau PPKN itu punya yaya ya. Silakan ke depan dipimpin yayanya terlebih dahulu. Silakan Kang. Terima kasih. Ya, silakan dipimpin. Terima kasih. Nah, anak-anak kelas 7F kita sepakati berarti kalian hari ini menyanyikan lagu Cincang Keling ya? Siap. 3, 2, 1. Cincang keling manuk cincang cindeter, losang burung memasak tambun. Tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk kembali. Anak-anak masih ingat pembelajaran yang lalu? Masih. Kalian belajar tentang apa? Lomba itu ada berapa sih? Salah satunya adalah masih ingat apa hukum? Kalau nggak hukum berlaku secara apa-apa hanya berlaku secara di daerah tertentu atau secara nasional. Nah, dalam pembelajaran hari ini pun kalian akan ibu ajar
diajak untuk mempelajari tentang berbagai keberagaman suku dan budaya. Nah, salah satu suku yang kalian kenal atau lebih familiar adalah suku Sunda. Suku Sunda apakah punya banyak budaya? Banyak. Banyak budaya yang dimiliki? Banyak. Siapa yang bisa memberikan contoh budaya yang ada di suku Sunda? Ya silakan, Neng Reva. Budaya Nyangku. Budaya Nyangku. Kalian tahu Nyangku tidak? Tahu. Apa sih Nyangku itu yang ada di masyarakat mana tuh? Panjalu. Panjalu, masyarakat daerah tempat tinggal kita ya. Nyangku itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan sedikit saja? Apa? Bentuknya seperti apa kalau upacara adat Nyangku itu? Oke, apa namanya Neng Rina ya? Ada yang namanya membersihkan bekas dari kerajaan Panjalu. Yang sekarang untuk mereka dan Rina ya. Selain itu ada lagi nggak? Apa? Oke, Rina lagi makanan. Ya, terkait dengan tema tadi yang sudah kita bahas bersama tentang suku dan budaya di Indonesia, salah satunya adalah suku dan budaya Sunda. Nah, Ibu menyampaikan tentang standar kompetensi pembelajaran hari ini. Hari ini kalian diharapkan mampu untuk memahami berbagai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan untuk indeks pencapaian kompetensinya adalah kalian diharapkan mampu mendeskripsikan berbagai keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu memahami karakteristik daerah di dalam kerangka wilayah NKRI. Untuk pembagian kelompok, kalian lihat tangan Ibu ya. Kalau Ibu menunjukkan 1 jari, berarti kamu harus berapa orang? 1. Kalau Ibu menunjukkan 10, berarti harus berapa orang? 10. Bisa? Bisa? Boleh dicoba? Boleh. Coba lihat tangan saya. Ada. Silakan bentuk kelompok. Melihat dari saya. Ingat. Sudah? Nah, coba dicek. Sepertinya yang benar cuma Sherin sama Rehan saja. Tepuk tangan Sherin sama Rehan. Ya, tadi kan dibilang untuk membentuk kelompok harus terdiri dari ada laki-laki dan perempuan. Kemudian juga dari beberapa kelompok prestasi belajar yang berbeda. Bisa dipahami? Kembali lagi Sherin dan Rehan. Kembali lagi. Siap kan? Sekarang harus bisa harusnya. Lihat tangan Ibu. Aku untuk kelompok secepatnya. Iya. Silakan untuk kelompok kita. Anak-anak, setiap kelompok Ibu bagi LKPD ya, dan silakan kalian mengerjakan untuk satu kelompok mengerjakan setiap anggotanya 1 orang 1 nomor yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya ini untuk kelompok 1 ya. Oke. Anda bisa memahami keberagaman yang ada di RUKP? Dapat? Bisa, oke. Kira-kira kalau lihat seperti ini keberagaman apa? Agama, betul. Boleh ya dilihat nih, keberagaman agama yang Indonesia itu seperti ini. Bisa dicontohkan seperti ini. Ada lagi, silakan boleh diamati lagi. Iya, betul. Ya, betul. Oke, untuk kelompoknya kalian yang kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ada yang ditanyakan nggak ke Ibu terkait ini? Bisa memahami? Ada gambaran? Ada tambahan?
Oke, cukup? Oke, boleh silakan ke tempat lagi. Nah, anak-anak, selain menggunakan media RUKP, kalian juga boleh membuka link YouTube ya yang sudah Ibu share di WAG, atau barangkali ada yang mau scan barcode langsung ke Ibu. Oke, kamu mau coba? Silakan, boleh di scan ya secara langsung. Ya, silakan di-scan-kan saja. Ya, sudah berhasil ya? Sudah. Oke. Yang lain selain boleh di-scan barcode langsung, kalian juga boleh sudah ada di WAG-nya? Oke. Kalau sudah silakan dilihat. Oke, sudah bisa? Bisa. Bisa Puji? Izinkan saya menyampaikan kajian sosial saya. Keberagaman suku di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Sangat banyak dan terbesar di mana-mana. Hitung lima. Saat saya dan ikan di rumah makan Padang Banjalu dengan 1, 2, 3, 4. Saya perwakilan dari tim ahli 2 akan menyampaikan hasil kajian saya tentang keberagaman suku dan ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan refleksi tentang pembahasan pembelajaran PKN. Ya, silakan. Nomor 1, saya sangat senang sekali ketika sudah mengikuti pembelajaran PPKN karena saya merasakan ketika pembelajaran PPKN saya dapat menambah wawasan lebih banyak dan juga selalu belajar tentang attitude yang lebih baik dan selalu belajar tentang bangsa dan negara, tidak lupa lagi dengan normanya. Jadi saya tahu mana yang berfaedah untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, yang saya rasakan ketika ingin menjelaskan pembelajaran PPKN dapat dimengerti lebih mudah. Karena apa? Karena ibu menjelaskannya sangat amat mudah dimengerti, dari kata yang sangat mudah dipahami dan cara penyampaiannya sangat bagus sekali. Jadi untuk yang saya rasakan tentang materi pembelajaran PPKN ini dari depan gak ada pesan-pesannya pertama dari semua pembelajaran favorit, ya jangan ditanyakan lagi. Pasti tahu kan jawabannya? PKN lah. Tapi tidak lupa juga. Baiklah anak-anakku, tibalah di penghujung akhir pembelajaran. Tadi Ibu apresiasi kalian presentasi dengan sangat bagus, antusias, penuh semangat, dan juga banyak di antara kalian yang memang bertanya ya kepada kelompok yang di depan. Oke, untuk hari ini dari saya secara pribadi, dari materi tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, kita bisa menyadari bahwa yang namanya letak geografis itu sangat mempengaruhi terhadap adanya berbagai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, anak-anakku, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan barangkali? Ada siapa yang mau menyimpulkan? Oh iya, silakan Reva kembali untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan Reva, berdiri Reva. Adanya banyak perbedaan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi adhabana al-hazan inna rabbana ghafurur syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan diseminasi materi modul 1.4 calon guru penggerak anak menuju Kabupaten Ciamis. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil amin. Yang saya hormati Bapak Ibu hebat SMP Negeri 1 Panjalu, yang saya sayangi rekan saya Ibu Tuti Darmawati MPD. Pada kesempatan ini mohon izin kami berdua berada di depan Bapak dan Ibu bukan untuk menggurui, akan tetapi kami punya kewajiban, kami punya tugas dari guru penggerak untuk menginformasikan, untuk menyampaikan materi yang telah kami serap selama satu semester ya, dalam artian seperti itu selama 3 bulan kami mengikuti kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan sama-sama bisa kita pelajari bersama dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan yang paling penting, kami punya prinsip sharing is caring. Berbagi itu adalah saling menyayang, seperti itu. Saya tidak akan lama untuk selanjutnya untuk presentasi. Yang pertama kami silakan kepada rekan saya Ibu Tuti untuk menyampaikan presentasi di awal slide. Kepada Ibu Tuti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mendefinisikan tentang budaya positif yang harus dilakukan di sekolah, ya, yaitu untuk menemukan profil pelajar Pancasila untuk anak didik kita. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan berbagi dengan Betty. Saya akan menyampaikan materi tentang pertama tujuan diseminasi. Nah, di sini ya, bahwa tujuan diseminasi yang kami lakukan itu ini untuk memenuhi salah satu tugas ya dalam CGP angkatan ke-7 Kabupaten Ciamis pada modul 1.4 ya, karena untuk tugas yang aksi nyata modul 1.4 kami harus membuat seminar kecil. Nah, makanya pada kesempatan ini kami dipergunakan sebaik-baiknya karena mungkin susah juga untuk mengumpulkan rekan-rekan guru semua. Ya, makanya dilakukannya sekarang dengan koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Tujuan diseminasi satu adalah untuk menemukan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, tujuannya itu adalah semua guru bisa melakukan disiplin positif melalui keyakinan kelas yang dibuat di kelas masing-masing berdasarkan kesepakatan kelas yang dibuat antara murid dengan guru kelas, ya, dengan guru, artinya guru mata pelajaran, ya, atau dengan wali kelas, gitu. Ya, itu kalau kesepakatan kelas. Kemudian disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam budaya positif. Disiplin positif adalah untuk membimbing murid untuk menumbuhkan disiplin diri. Karena disiplin itu bisa terbentuk dengan motivasi internal, tetapi kalau misalkan motivasi internal itu anak tidak ada, nah maka kita berkewajiban karena motivasi itu ada motivasi eksternal juga dengan yang guru yang harus bisa memotivasi anak untuk menumbuhkan disiplin kita atau motivasi eksternal gitu. Ya. Kemudian konsep ini
keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah teori kontrol. Teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser, ya, dalam teori pilihannya menunjukkan bahwa manusia itu mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dan hati dalam dirinya. Dive into the light because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you now. Tafsirkan di sini adalah bahwa kami bereaksi dengan cara tertentu sesuai dengan pilihan kami. Dengan demikian, teori pilihan mengasumsikan bahwa kita mampu mengendalikan pikiran dan tindakan kita dan akan membangun pengaruh emosi dan rasional. Kemudian teori motivasi. Teori motivasi ini menurut Ian Gosser dalam bukunya Destructuring School Discipline menyatakan ada dua motivasi perilaku manusia. Satu, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, mungkin ketika anak selama ini dan saya sendiri, saya sebetulnya Should I take one more step? setelah Should I wait and regret all behind and live half a life? Should I leave a lead, breathe in, hold my breath, take a dive into the light? Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you now. Sebelumnya saya berpendapat bahwa jika matematika yang jawaban matematika tidak dijelaskan sama saya sendiri, itu tidak akan bisa membuat saya soal-soal yang kita ini nomor anak itu harus mencapai kompetensi ini atau harus mencapai KKM gitu. Kalau itu kan jawaban saya sendiri. Tapi setelah mempelajari Ki Hajar konsep Ki Hajar Jawa Tengah tentang pendidikan, itu betapa malunya saya, ya. Kita yang menganggap bahwa murid itu adalah kertas kosong, ya. Artinya kalau kita nggak ngejejelin gitu, anak tidak akan bisa. Padahal itu tidak. Ya. Should I take one more step? Should I wait and regret all behind and live half a life? Dari awal Should I leave on the edge, breathe in, hold my breath, take a dive into the light? Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you now. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang berprestasi dalam hal ini sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dari motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa respon orang lain. Mereka melakukan suatu nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya dengan mereka inginkan.
take one more step? Should I wait and regret all behind and live half a life? Should I leave on the edge, breathing in, hold my breath, take a dive into the light? Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you now. Bisa belajarnya, kita tanya, kenapa sih kamu bisa? Kenapa kamu melihat bunga begitu slow? Ternyata dia belum pakai. Ya, itu dilihat oh mungkin saya belum terpenuhi kebutuhan untuk makan di motor tersebut dengan survival, ya. Kemudian atau juga bisa dilihat karakter anak itu juga beda-beda. Bisa jadi melakukan pelanggaran karena berbuat sesuatu yang tidak pas dengan keinginan kita, atau juga karena cara yang dia ya bisa jadi itu karena bukan supaya itu diberikan dive into the light. Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you now. Cerahnya itu kalau sekarang adanya di akhir pembelajaran dalam penguatan pembelajaran. Tapi dalam proses anak dibuatkan untuk mencari, ya, untuk mencari pembelajaran sendiri. Ada kebutuhan yang lain yang menjadi kesalahan tentang. Bisa jadi ketika anak tidak suka dengan pembelajaran kita, bagaimana itu kita pembelajarannya monoton, seperti itu, bukan menggunakan metode yang banyak, bukan menggunakan bahan yang banyak, tidak menggunakan media yang banyak. Media yang digunakan saya yang itu saya kasih aja, karena berapa nanti bukan masalah, bukan seperti itu. Harus berubah pemikiran dan harus mulai sedikit demi sedikit. Kemudian yang terakhir ada yang terkait dengan pelanggaran, ada kebutuhan dasar manusia yang terakhir itu Should I take one more step? Should I wait and regret all behind and live half a life? Should I leave on the edge, breathing in, hold my breath, take a dive into the light? Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you mengikuti serangkaian peraturan. Artinya guru idealis sebetulnya dalam membuat tata tertib bukan guru yang membuat, bukan kepala sekolah, bukan komite, tapi itu yang paling penting harus melibatkan peserta didik atau guru. Akan lebih enak dan akan lebih. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini materi yang terakhir saya kira, bagaimana kita tidak menghadapi berbagai macam kendala siswa yang tidak sesuai dengan harapan, tidak pas dengan aturan, banyak hal yang negatif yang mereka lakukan. Nah, untuk solusinya tidak dengan serta-merta yang tadi di posisi penghukum atau pembuat rasa besar dan sebagainya, Bu,
tapi kita solusinya dengan konsep segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah sebuah konsep ketika anak melakukan pelanggaran kelas atau pelanggaran terhadap tata tertib kelas atau tata tertib sekolah, itu diawali dengan tidak langsung menjudge kepada anak bahwa kamu itu salah, tapi lakukan yang pertama adalah anak diajak untuk menstabilkan identitas, namanya stabilize the identity. Anak itu dibawa oleh kita, kenapa kamu berbuat salah? Berbuat salahnya apa? Yang tadi ditanyakan, kebutuhan apa yang terbaik? Bisa dipahami ya? Nah kemudian setelah anak menyadari kesalahannya, lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah atau disebut dengan validate the misbehavior. Yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan itu melanggar keyakinan diri yang mana, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan dalam artian ketika si anak itu berbuat salah, kita tuntut bahwa mereka itu melakukan kesalahan karena kita bakal mencapai keyakinan baik yang muncul dalam diri. Nah ini barangkali di depan gambar segitiga restitusi seperti ini ya. Jadi dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan, sehingga anak itu ketika berbuat salah tidak dengan mudah bapak ibu salahkan. Kalau saya boleh kasih contoh, saya pernah membuat contoh, saya pernah membuat video dengan sebetulnya hanya apa ya, contoh yang berbuatnya memang yang pernah terjadi di kelas 8A, anaknya itu nggak pernah datang ke kelas gitu ya, nggak pernah datang ke kelas, maksudnya enggak, kadang mengerjakan tugas enggak gitu ya. Nah tidak langsung kita ada siapa, kita cakap bangun aja, nakal aja, nggak seperti itu ya. Tanyakan dulu kenapa mereka berbuat seperti itu. Jadi tidak asal dengan demikian. Nah yang paling penting itu anak kita tanyakan kebutuhannya yang penuhi. Kemudian yang paling penting anak itu kita tuntut kenapa seperti itunya sampai dia itu tidak hanya menyalahkan diri atau tidak disalahkan, tapi kita sebagai guru harus bisa menuntut anak itu menemukan solusinya sendiri. Ya kita bisa ya memberikan gambaran, tapi tetap anak yang memutuskan solusi terbaiknya seperti apa. Kenapa? Karena anak yang jauh lebih tahu keadaan diri keluarganya, seperti itu. Barangkali itu Bapak dan Ibu, mohon maaf jika penyampaiannya cepat, dan mohon maaf juga kalau kurang jelas. Kalau tidak jelas saya terima kasih, karena untuk selanjutnya kami di sini membuka untuk sesi tanya jawab. Saya buka untuk pertama 2 orang penanya. Silakan. Ya dari belakang ibu yang paling cantik yang paling soleha. Silakan Ibu Ai, silakan untuk memberikan pertanyaan. Boleh bukan Ibu? Ibu paling depan Ibu. Ibu mau depan Ibu. Ibu disiapkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Teti dan Ibu Tuti atas pemaparan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi semua guru-guru. Terima kasih, semoga kita mampu mengintrospeksi diri ya atas kekurangan yang telah kita lakukan luar biasa ya. Ibu berdua menempuh CGP banyak dampaknya bagi saya pribadi gitu ya. Tangan untuk Ibu cantik Pak. Dalam kesempatan ini ada 2 pertanyaan, boleh nggak Bu? Ini yang saya alami ya, tadi dibahas tentang hukuman, sangat menarik sekali tentang keseharian di kelas. Ketika ada guru yang masuk ke kelas, barangkali atau siswa masih keluyuran di kantin, sering sekali anak itu dikasih hukuman, tapi hukumannya bukan fisik ya. Apakah saya salah
bagus yang siang. Hukumannya seperti ini. Silahkan pilih hukumannya mau seperti apa. Saking sudah bosan ngasih hukuman untuk anak itu, apakah salah atau tidak berdasarkan teori yang ibu berdua dibahas. Yang kedua tentang restitusi tadi ya Bu, yang tentang segitiga restitusi keyakinan kepada anak. Pada pembagian rapat kemarin ini mudah-mudahan jadi solusi. Ada siswa yang aktif gitu ya, ada siswa yang aktif bagus, tetapi rata-rata kelasnya menurun gitu ya dibanding semester kemarin. Nah, dalam penerapan keyakinan ketika semester genap sekarang, apa yang harus wali kelas lakukan, apa yang harus wali kelas ungkapkan agar siswa tersebut tidak ngedrop atau ada siswa tersebut termotivasi kembali. Itu. Terima kasih pertanyaannya, mohon maaf rekan-rekan diborong karena itu teralami sendiri gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ai. Sekali lagi Bapak Ibu berikan aplaus untuk Ibu Ai. Barangkali saya jawab terlebih dahulu ya, kemudian pertanyaan yang luar biasa dan aktual menurut saya itu artinya terjadi dalam kehidupan keseharian, bukan pertanyaan yang memang something magic gitu ya. Karena itu terima kasih. Saya mohon izin untuk menjawab sependek sepengetahuan saya dari tadi yang di materi tentang presentasi budaya positif. Jadi yang namanya hubungan keluarga, mau ibu beralasan apapun itu, karena saya sudah bosan Bu, anak itu melakukan lagi again gitu ya, saya pusing gitu ya. Nah meskipun seperti itu tetap teori hubungan itu tidak boleh dilakukan. Nah apa sih yang harus kita lakukan biar anak itu menyadari diri akan kesalahannya? Nah tentunya Bu di sini dibutuhkan. Ibu nggak bisa sendiri dan you are alone gitu ya. Ibu tidak sendiri dan tidak bisa sendiri. Artinya apa? Kita awali Bu dari tadi yang kita sampaikan teori keyakinan kelas kepada anak. Masukkan ke dalam teori keyakinan kelas bahwa ya siswa yang baik adalah siswa yang datang tepat waktu. Bisa dimasukkan Bu? Ya, nanti seperti itu solusi yang pertama. Nah kemudian yang kedua, apakah hanya di situ? Mari kita bersama-sama kerjasama. Ya, siapa yang bekerjasama? Seluruh elemen sekolah. Mulai kerjasama dengan peserta didik atau murid, kepala sekolah, komite sekolah, yang paling penting wali kelas, dan jangan lupa orang tua siswa lewat kegiatan HMI. Ya, jadi ada koordinasi, ada kerjasama dengan orang tua. Dan yang paling penting, mari kita buat sistem yang baik di SMP Negeri 1 Banyuwangi. Sebelum mendisiplinkan anak, mari kita disiplinkan diri sendiri. Oke, ya. Kemudian untuk yang kedua tadi terkait dengan anak. Kalau dari pribadi ya, kalau menurut teori, anak itu lahir sesuai dengan potensi yang berbeda. Ketika si anak akademiknya kurang, bukan berarti si anak idiot, bukan berarti si anak bodoh. Ketika si anak, IPA-nya nilainya 50, bukan si anak akademiknya jomplang, jelek. Bisa jadi si anak itu adalah PPKN-nya keren 100. Suatu saat jadi lawyer Bu, yang membela mereka rakyat kecil yang berdoa. Jadi maksud saya, ketika si anak akademiknya membuat kalau mereka itu biasanya bagus loh. Jadi jelek. Tugas kita cuma Dive into the light, because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles.
supaya mereka bisa hidup lebih baik lagi. Contohnya misalnya pelajaran saya itu kan beda-beda juga, dan itu mungkin salah satu apa ya yang mendasari anak terhadap kecerdasan anak. Contohnya misalkan kalau misalkan di lingkungan keluarganya dia udah disiplin, artinya mendisiplin, orang tuanya itu bisa mendisiplinkan anak dari sejak dini, dari sejak misalkan kecil. Insya Allah ketika dewasanya dia akan berperilaku disiplin juga, gitu. Ya. Tetapi meskipun misalkan di keluarganya kurang perhatian, karena yang saya lihat juga di lingkungan saya sendiri, banyak orang tua yang kurang gimana ya, kurang peduli gitu terhadap pendidikan anak. Mau misalkan nilai anak bagaimana atau gimana. Nah, terus jadi memang kembalinya ke kita sebagai guru. Kita itu berkewajiban untuk menuntun anak, ya, supaya mereka bisa hidup lebih baik lagi, bisa mencapai tujuan kedepannya dengan cita-cita yang lebih baik lagi. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang pertama barangkali masih ada yang bertanya. Oh ya, silakan Ibu Mia dulu ya. Pak Edi yang datang, silakan Bu Mia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk Ibu Tutik dan Ibu Teti yang saya singkat menjadi Ibu Titu aja ini. Untuk pertanyaannya, untuk budaya positif itu sendiri yang telah Ibu Teti sampaikan, saya tanyakan bagaimana aplikasinya dirasakan kita. Yaitu sebagai guru kita harus seperti apa dan kedepannya kita harus seperti apa, dan bagaimana pandangan Ibu dengan budaya positif di sekolah kita. Jika dirate dari 1 sampai 10, Ibu beri nilai berapa? Di mana kelebihannya dan kekurangannya yang harus ditingkatkan lagi seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Mia, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Mia. Ini pertanyaannya lumayan ya, aktual. Bu Teti, barangkali mau menjawab dulu ke saya dulu, sebentar ya. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana sih cara melaksanakan atau menerapkan budaya positif? Jadi kalau saya jawab, seperti yang diuraikan di dalam bahan presentasi gitu ya. Awalnya dulu untuk Bapak Ibu guru sendiri gitu ya, untuk memahami tugas pokok dan fungsi sebagai Bapak dan Ibu guru. Ya, tugasnya mana? Mengajar dan mendidik. Mengajar gampang, mendidik dan sulit. Karena kalau mendidik, juga pun tidak mampu kayak kita. Ya, karena dalam mendidik beda dengan mengajar. Kalau mengajar itu hanya transfer of knowledge, transfer of knowledge. Itu hanya transfer of pengetahuan. Tapi kalau mendidik adalah transfer of knowledge. Artinya, anak itu dididik untuk memiliki karakter yang baik. Kalau sekarang, karakter yang baik harus ditunjukkan dalam program belajar kerja silakan. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkannya? Ya seperti tadi, awalnya dulu dari buat kesepakatan bersama antara wali kelas dengan peserta didik atau murid, atau juga dengan guru kelompok dan peserta didik yang dibuat dalam kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu
nanti kalau sudah jadi ada kesepakatan antara wali kelas dengan murid atau guru apa dengan murid, buatlah keyakinan kelas dan dibuat dalam bentuk tertulis sehingga si anak itu akan ingat apa yang harus dia lakukan selama kegiatan di kelas atau di sekolah. Itu ya. Nah kemudian apakah yang lainnya seperti apa? Mulai dari yang hal kecil dulu. Nanti kalau sudah tumbuh, mari kita lanjut ke cara menanamkan disiplin positif. Menanamkan disiplin positif lewat apa? Lewat kebiasaan positif. Satu, disiplin itu. Yang tadi saya bilang, kita dulu ngasih contoh ke anak. Karena betapapun kita teriak, kamu datang ke sekolah tepat waktu ketika ibu, bapak kesini datang jam 10, jam 12. Anak, apakah dengan mudah menerima keberadaan kita? Tidak akan. Jadi tadi guru itu adalah ibu dari guru, mulai dari diri sendiri. Dan mudah-mudahan anak mencapai kepada kita mencapai penguatan yang baik. Jadilah pribadi yang baik dari diri kita. Kemudian untuk selanjutnya, budaya positif itu akan lanjut ke dalam menjadi sekolah yang positif dengan budaya-budaya yang positif. Kalau semuanya bergerak, saya ulangi ya, kalau semuanya melakukan kolaborasi. Tidak sendiri dan tidak akan pernah sukses ketika dalam sekolah itu hanya saya yang paling hebat kok, anak itu sama saya nggak ada. Semua itu semua sama-sama menanamkan budaya yang positif. Itu yang kemudian pertanyaan yang kedua, kalau dikasih rating ya, kalau saya pribadi saya akan kasih rating 99,99. Kenapa? Karena saya menganggap kita adalah yang terhebat dan ada di sini guru yang terhebat. Artinya kekurangan kita yang sedikit itu mari kita gunakan jadi 100 lewat diri kita. Sesuai dengan jargon guru penggerak ya Bapak Ibu, mari tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, kalau Peti dibututi jadi CGP siapa belum? Sama Bu, nanti juga akan seperti itu. Mari kita tergerak dari diri kita sendiri. Yuk, mulai hal yang positif dari sekarang. Saat ini juga dari hal yang paling kecil. Ya, bergerak aja dong badannya. Ya, untuk mengajar mendidik dengan yang baik. Jadilah guru yang benar-benar dirindukan di kelas itu. Aku suka Pak Edi dengan seperti gayanya. Ya, dengan model yang hebat, dengan variatif, metode pembelajarannya dengan variasi. Gaya mengajar Pak Edi sampai gaya yang lain seperti itu. Ya, mungkin dan Bapak Ibu guru yang lebih seperti itu. Mungkin itu ya gurunya, kalau tidak puas nanti kita nanti sharing di lain waktunya. Terima kasih. Bu Tati mungkin akan menambahkan itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aplikasi dari kehidupan sehari-hari yaitu budaya positif. Mungkin di awalnya itu seperti yang ada di tadi slide yang kedua kalau nggak salah, bahwa budaya positif itu ya awalnya harus disiplin, harus menerapkan anak dengan disiplin positif itu. Ya, kenapa? Karena kalau saja dengan anak udah berusaha untuk disiplin, ya untuk apapun dia akan bisa melakukannya dengan baik. Itu kalau udah disiplin, itu. Ya. Itu mungkin tambahannya dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bagaimana? Apakah bisa kami lanjutkan dengan sesi yang kedua? Bisa atau sudah selesai? Sudah cukup. Pak Edi ngajarin aja ke saya. Jadi dong. Pak Edi kan lihat wajah saya sudah ketemu. Ya, terima kasih Pak Edi tidak lainnya semua. Mau bertanya? Oh silakan. Boleh silakan ke depan yang paling ganteng perwakilan dari putra dan kalian. Tepuk tangan Pak Edi ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kepada Ibu Teti dan Ibu Tuti sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Permasalahan untuk di sekolah ini, untuk saya pribadi Bu, ya sebagai guru, merasa jadi para mahasiswa itu
menganggap, menjaga ya. Kepada saya pribadi itu gurunya galak, siun gitu dah. Kaabdi teh Bu, jantan. Jadi sikap dari saya itu untuk menyikapi siswa yang saya sikapi seperti itu kan siswanya yang dianggap saya itu di luar dari tata tertib sekolah gitu ya. Apakah saya pribadi itu salah enggak untuk menyikapi seperti itu untuk siswa yang seperti itu? Tapi pada pribadi gitu merasa nyata enak oke gitu nempung Pak Egi jangan jika curi gitu kan itu nama nempung Pak Egi jika curi lupa gitu kan itu tuh saya ingin menghilangkan zat seperti itu, image seperti itu kepada pribadi saya gitu. Apakah ada sangkut pautnya nggak dengan ini gitu? Terima kasih, itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Egi atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Dan ini juga memerlukan jawaban yang luar biasa kalau menurut saya. Pak Egi mungkin begini ya. Kalau seseorang, Pak Egi merasa punya image negatif di mata anak gitu. Dia pada Pak Egi kok bukan lihatnya enak dia gitu ya, kok sepertinya gak kayak gitu nih kamu gitu ya. Maka jangan takut Pak sebetulnya. Kalau image Bapak itu negatif, selagi menurut saya ya, apalagi sesuai dengan teori yang tadi, selagi Bapak memberikan tindakan yang Bapak lakukan kepada murid dalam batas sesuai dengan keyakinan kelas, sesuai dengan tata tertib sekolah, Bapak nggak usah takut dikasih ini sebagai guru yang menakutkan. Itu ya Pak, yang horor, Pak. Enggak, tapi makanya supaya tidak seperti itu, ketika Bapak ada anak melanggar ya Pak ya, ini sebagai contoh saja, ada anak melanggar, makanya saya bilang tadi, Bapak itu buat pendekatan pribadi, tidak juga dengan serta-merta kamu salah, bisa kan gitu, kamu salah, benar nggak Bajuna? Gitu kan? Bapak itu lihat benar nggak Bajuna, atau saya juga benar nggak Bajuna? Katanya melotot Pak. Ya sebetulnya kita ucapannya benar Pak, pengen mendisiplinkan, tapi secara psikis itu nggak benar. Makanya Bapak dicap image jeleknya mungkin dari seperti itu. Nah makanya saya ulangi, kita bawa dulu tadi di awalnya lewat keyakinan kelas Pak. Jadi anak buat dulu penyadaran diri, dibuka pemikirannya bahwa anak itu harus berbuat sesuatu yang positif itu didasari dari kesepakatan yang dia sampaikan lewat keyakinan kelas seperti itu. Ya, dan Pak Egi jangan takut Pak Egi bukan satu-satunya yang diberi seperti itu. Saya selama mungkin 17 tahun jadi guru, saya juga beri seperti itu. Tapi tanya ke anak, tanya yang sudah, sebetulnya kita tidak disebut guru yang galak Pak, tapi kita sebagai guru yang tegas. Beda loh Pak Egi. Kalau galak itu seperti penghukum, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa bodoh kamu, idiot kamu, itu penghukum Pak. Atau membuat merasa bersalah, kamu teh bagus sih tampilannya, tapi bekas sebelum itu juga membuat merasa bersalah Pak. Ya, jadi Bapak jangan takut selama Bapak melakukan hal untuk mendisiplinkan anak ke arah yang positif, masih sesuai dalam koridor, dalam artian sesuai dengan yang tadi saya bilang, harus dari di awal dari keyakinan kelas. Bapak tidak akan disebut Pak Egi yang horor, tapi Pak Egi yang luar biasa tegas disiplin. Ya Pak ya? Terima kasih Pak Egi. Mari kita bersama-sama Pak. Saya juga on the way Pak, on the way menuju situ. Saya juga kadang-kadang biar anak jangan sama. Ya anak kita sebelum dan bukannya kita banyak ya. Para anak kita juga kita sebelum sebetulnya. Tapi anak gemes saja. Mari kita lakukan. Kita buat pendekatan humanis, pendekatan secara manusia. Gitu Pak ya? Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas. Putri mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Egi mungkin ada sedikit dari saya. Kalau misalkan punya label Google, mungkin nggak jauh beda dengan saya sendiri karena anak. Padahal kan sebetulnya saya udah 25 tahun sampai Februari besok saya di sini 25 tahun. Jadi saya berasa orang namanya Pak Jalu asli gitu. Tapi begini, sebetulnya
ngejewer atau apapun ke anak orang belum pernah. Jadi kata Bu Teti tadi betul bahwa mendisiplinkan anak itu harus berawal dari keyakinan kelas. Dan makanya di awal semester ini, ayo kita sama-sama untuk membuat keyakinan kelas, ya. Bukan kata saya juga bukan antara wali kelas dengan siswa saja, tetapi guru mapel dengan siswa. Jadi ketika misalkan ada anak yang melanggar dari keyakinan yang udah mereka buat sendiri, begitu. Artinya keyakinan kelas itu bukan dibuat sama kita, bukan. Kita dengan melibatkan seluruh peserta didik yang ada di kelas tersebut. Gitu. Contohnya misalkan tidak mengerjakan tugas matematika 1 kali, kamu harus mengerjakan tugas itu di jam itu juga. Itu dibuat itu kesepakatan. Jadi, dengan dibuat kesepakatan kelas, insya Allah ketika anak melanggar nggak akan disebut Pak Edi dalam radio, ya. Menurut saya. Tuh, ya. Jadi, mudah-mudahan penjelasan dari saya ataupun dari Ibu Teti tidak merasa puas, ya. Dan ketika kita tidak merasa puas, kita akan mencari dari sumber-sumber lain yang lebih kompetensinya lebih bagus untuk penjelasan terhadap materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi cuma ada 1, mudah-mudahan tidak ada lagi ya Bapak Ibu, cukup ya? Oh ada ya? Oh ya, menarik sekali ya. Kok saya banyak ditanya, terima kasih. Ya silakan Bu, yang paling cantik silakan ke depan. Bapak Ibu tepuk tangan buat yang ke depan. Bu, coba kasih apresiasinya yang kedua Bu. Ini kayak seperti mendapatkan apresiasi buat Bu nih, tepuk tangan dulu nih. Yang memberikan tepuk tangan itu adalah saudara yang pakai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Teti dan Bu Tuti, pemaparannya sangat hebat sekali. Dan ini sebagai evaluasi bagi saya sebagai guru, tapi ada beberapa hal yang menarik dalam hal ini. Yang pertama, teori tentang reward, bahwa selama ini mindset saya tentang reward itu memberikan sebuah hadiah untuk aplikasi di pembelajaran. Reward seperti apa yang harus saya lakukan? Karena ketika tadi penjelasannya bahwa reward yang seperti hadiah atau memberikan sesuatu itu tidak boleh dan itu dianggap salah. Jadi reward yang seperti apa yang bisa meningkatkan motivasi pembelajaran di kelas untuk siswa. Yang kedua, terkait 5 posisi kontrol, bahwa ketika saya kaji posisi kontrol yang harus kita miliki itu adalah posisi kontrol yang kelima, dan kita harus bisa memposisikan sebagai manajer. Intinya, koreksi ya, analisis saya bahwa ketika kita menjadi manajer di kelas, berarti kita tidak membuat anak didik itu bergantung pada kita. Berarti anak didik disuruh oleh kita untuk memecahkan masalah dengan bimbingan kita. Saya mohon koreksinya itu karena analisis saya seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana menjadi guru yang paling dirindukan di kelas? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. 1 tapi 3 pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Nenek. Yang pertama, ya, reward ya. Reward yang tadi saya contoh di awal yang berbentuk isi gitu ya, makanan dan sebagainya itu memang kurang pas. Bagaimana sih kalau reward kepada anak? Saya menjawabnya sesuai yang pernah saya lakukan ya. Kalau saya nggak pernah melakukan, Bu Teti hanya ngarang gitu ya, mimpi gitu ya. Saya sebagai contoh, saya pernah sekaligus menjawab gurunya di rumah seperti apa gitu ya. Saya sekaligus menjawab itu. Saya pernah menerapkan dalam pembelajaran itu adalah mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya pernah buat, karena
saya lihat sekarang kodrat zaman anak itu dengan generasi Z, dengan handphone, dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka saya pernah menggunakan media pembelajaran yang sebetulnya secara 3 dimensi anak bisa melihat secara langsung. Maka saya buat contoh saya seperti itu. Itu saya membuat media pembelajaran yang saya buat itu dengan sebutan RUKP. RUKP itu Rumah Kesempurnaan PPKN gitu ya. Artinya anak dibawa oleh saya dan lewat diskusi kelompok untuk diberikan LKPD, anak itu untuk menjawab LKPD. Diarahkan ketika untuk menuntut pemikiran yang positif untuk memberikan sebagai solusi terbaik yang akan mereka berikan, itu diawali dengan yang namanya media pembelajaran RUKP. Nah setelah itu ketika anak saya ajak untuk memahami tentang RUKP, karena generasi mereka itu teknologi informasi, si RUKP ini terkoneksi dengan YouTube. YouTube-nya alhamdulillah juga bukan YouTube orang lain, tapi video pendek pembelajaran yang di dalamnya itu juga saya sebagai artisnya. Jadi saya juga sebagai manajer dalam bahan ajar sekaligus media pembelajaran yang di YouTube. Dan insya Allah saya pernah melaksanakan itu pengawasan dan bimbingan guru cantik Ibu Momo Suryawati SPD ya. Dan alhamdulillah saya yakin nanti minta tanggapan. Saya secara bukan berarti berarti karena gurunya ya membaikkan diri sendiri. Boleh nanti Bu tanya kepada anak. Ketika kita mengembangkan, contoh salah satu yang kita kembangkan adalah media pembelajaran. Anak itu saya bawa dalam kurun waktu 3 kali 40 menit. Itu hampir semuanya aktif dan merasa enjoy. Dan di akhir yang baik dalam pembelajaran kita lakukan refleksi benar. Maka kita akan tahu apakah kita dirindukan atau tidak. Buat ketika selesai pembelajaran refleksi kepada anak. Apa yang direfleksikan? Buat si anak memberikan tanggapan secara besar. Dan kita jangan takut ketika anak, Bu, tadi itu bagus ajarnya, tapi Ibu pernah begini. Itu masukan buat kita buat nanti perbaikan setiap anak. Maka kalau kita salah satunya mampu mengembangkan media pembelajaran yang baik, anak akan merindukan kita dan akan bertanya, kapan Bu, Ibu ngajar di kelas saya lagi? Gitu ya Bu ya? Jadi jawabannya bisa mengembangkan media, bahan ajar, metode, strategi pembelajaran. Oke? Nah kemudian pemahaman yang Ibu sampaikan Ibu hebat sekali Bu. Posisi kontrol seorang guru sebetulnya adalah gambaran diri kita Bu, jangan takut. Saya juga dulu pernah jadi pembuku, pernah Bu jadi pembuat rasa bersalah, pernah sering. Sebagai teman, ya pernah. Sebagai penonton, pernah juga. Manajer juga sebelum saya tahu teorinya, saya juga pernah. Cuma nggak tahu kalau itu saya ada di posisi manajer. Artinya Bu, dari 5 posisi kontrol, yang paling ideal adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Artinya ketika anak salah, ketika anak ada kurang pas, biarkan anak mencari keyakinan baiknya sendiri, mencari solusi terbaik dia dengan tuntunan dan arahan kita dan bimbingan. Gitu ya? Nah, kemudian untuk selanjutnya, apakah tidak boleh yang lainnya? Boleh Bu Neneng. Ketika kita juga berlaku sebagai manajer, kita boleh juga memposisikan kita untuk pendekatan yang baik sebagai teman. Boleh juga menempatkan kita sebagai pemantau. Yang paling penting dari 5 posisi kontrol yang tidak boleh adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu penting ya? Kurang puas nanti kita bisa diskusi lagi. Oke? Bagaimana tanggapannya? Cukup? Oke, Ibu cukup barangkali ya. Saya rasa kalaupun ada sesi yang lainnya, saya tidak akan membuka sesi yang lain. Ibu, Bapak yang cantik, yang ganteng, yang soleh, yang soleha, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sumbang pemikiran. Terima kasih atas pemikiran yang hebat. Mari kita dulu semuanya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya sangat ingin meminta 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan ini juga tugas saya untuk membantu tugas saya, Bu. Saya minta siapa saja boleh ke depan untuk memberikan tanggapan dari kegiatan kita hari ini. Silakan. Nah, memberikan apresiasi atau tanggapan. Nah ini di video tersendiri. Kalau saya dimulai dari sendiri dari ibu saya tercinta, kalau boleh nggak Ibu memberikan tanggapan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bingung mau menanggapi seperti apa, tapi dengan menyimak penjelasan dari kedua pemateri tadi ya, saya menanggapi, menilai ya, penampilannya sudah sangat bagus ya. Kemudian kita bisa menilai diri kita sendiri ya, terutama saya ya. Oh, ternyata saya ini adalah selama ini banyak kesalahan di dalam berbuat ya, bertindak kepada guru. Contohnya tadi ya, dalam disiplin positif. Salah satunya adalah kita harus menumbuhkan, untuk menumbuhkan siswa berarti dimulai dari diri sendiri dulu ya. Apakah kita sudah mendisiplinkan diri kita atau belum? Nah, itu mungkin yang sangat berat mungkin ya, karena kita tidak mungkin bisa menyuruh kepada orang lain, tapi diri kita sendiri tidak bisa melaksanakan. Mungkin kita akan malu, mungkin akan dipermalukan oleh siswa ya, terutama oleh siswa mungkin ya. Kemudian yang lainnya ya, dalam melaksanakan tadi itu adanya reward, kemudian ada hukuman ya. Nah, kita sering sekali, mungkin sering, terutama saya ya, kepada siswa-siswa yang oleh kita itu sudah dinilai sih sama pamor. Nah, gitu ya. Nah, ini kita merasa, wah ternyata saya ini telah melakukan kesalahan. Nah, ya dalam hukuman ya, hukuman kita itu mungkin kita menerapkan hukuman yang salah. Sebenarnya kita itu harus tadi dengan memanajemen ya, bagaimana anak menilai dirinya sendiri, mungkin mengarahkan dirinya supaya lebih baik. Jadi ada kesepakatan antara kita dengan siswa, mungkin begitu ya. Itu mungkin pendapat saya atau benar atau tidak. Namun itu ya, mungkin ini akan menjadi kita, menggerakkan diri kita ya, memotivasi diri kita untuk menjadi guru yang lebih baik ya. Jadi untuk memulai mungkin dari diri sendiri ya, mendisiplinkan orang lain itu memulai dari diri sendiri, memulai dari hal kecil dan memulai dari sekarang ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya mungkin pemberi tanggapan atau apresiasi yang terakhir dari Bapak. Disilakan, ada yang mau ke depan. Pak Cece boleh, Pak Bubu boleh, Pak Menteri Sarkapur boleh, Pak Alika juga boleh, Pak Aji juga boleh. Mohon bantuannya Bapak akan ya, hanya memberikan tanggapan Bapak ya, tanggapan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan saya ini, yang pertama saya berterima kasih kepada Bu Tuti dan Bu Betty atas ilmu dan kolaborasinya tentang kegiatan bagaimana menjadi guru yang tergerak dulu mungkin. Kemudian pada kegiatan ini mudah-mudahan kami juga di sini mulai bergerak gitu ya, dan nantinya bergerak sedikit-sedikit, lalu juga kami mampu untuk menggerakkan ya, terutama bapak-bapak sering yang menggerakkan ya gitu maksudnya. Seperti halnya tadi disampaikan oleh instruktur kita tadi, bahwasanya kita dalam belajar itu harus berpihak pada murid ya. Jadi kan selama ini kita terlalu cenderung pada kegiatan tidak memperhatikan potensi dari anak masing-masing itu. Kemudian
Juga kita menyadari bahwasanya ceramah adalah hal yang paling dominan, gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan, bagus sekali kami memahami kemudian menyadari bahwa kami harus terbuka untuk tambahan ilmu pengetahuan. Ini penting sekali kegiatan ini. Terima kasih karena kami mendapat pencerahan tentang bagaimana perubahan pembelajaran nanti di semester 2. Mungkin itu tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pak Haji yang sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Dan di akhir kegiatan diseminasi ini kami berdua mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya, kolaborasinya yang luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Di akhir kegiatan, Guru Irian Cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Should I take one more step? Should I wait and regret fall behind and live half a life? Should I leave off the edge, breathing in, hold my breath, take a dive?